Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Amma ba'du. Bapak, saudara, sahabat dimulakan Allah. Judulnya cuma tips dan trik ya, bukan praktek. Kalau praktek saya nggak cukup waktunya. Ya. Kalau praktek, bapak bisa nangis-nangis nanti. Ya, ini tips aja ya, karena waktu kita pendek. Nangis itu belum tentu khusyuk. Khusyuk itu bahasa Arab adalah ketundukan. Itu arti khusyuk. Kenapa dia tunduk? Karena dia segan. Kenapa dia segan? Karena dia kenal siapa yang disegani. Itulah inti dari khusyuk. Jadi kalau diringkas, apa itu khusyuk? Menghormati yang dikenal. Baru matanya tertunduk. Surah Al-Ghasyiyah menyebutkan wa absaruha khasyi'ah. Pada hari kiamat yang disebut Ghasyiyah, mata-mata tertunduk. Tidak ada yang berani melihat ke atas. Melihat ke depan pun dia tidak berani. Dia tertunduk semua ketika diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia mulai tahu siapa yang mengadilinya. Jadi jalan pintas untuk khusyuk cuma satu. Nggak usah pakai teori macam-macam. Cuma jalan pintas ini harus dicari sendiri. Cari gurunya. Kenali yang engkau sembah. Sembah itu bahasa Melayu, Pak. Artinya mengekspresikan rasa hormat. Menunjukkan kerendahan diri, lalu menyanjungkan pujian kepada yang maha terpuji. Itu dia menyembah. Maka kami dulu di Sumatera Barat, di Minangkabau, sebelum ada orang nikahan tuh ada namanya sambah menyembah. Bukan berarti datuk nyembah datuk. Nyembah dalam artian bahasa agama, tapi sembah dalam artian ta'zim. Maka sembah itu artinya ta'zim, mengagungkan. Bagaimana mungkin kita mengagungkan orang yang kita tidak kenal? Bisa nggak Pak mengagungkan orang yang tidak kita kenal? Tadi Ustadz Dwi cerita, saat kami ziarah kepada Syekh Abdul Somad Al-Falembani di Thailand, beliau bersama gurunya Ustadz Ahmad Idris, Ustadz Hadi. Orang nggak tahu, beliau kan kalau lagi di luar bajunya biasa, sarung, baju koko, ya, kopiahnya nggak dipakai serban. Dikira jamaah biasa, disuruh-suruh oleh jamaah, fotoin saya. Kurang tinggi. Dan beliau lakukan semua. Besok ada yang colek, kamu tahu di Palembang. Langsung mereka tanya-tanya, searching jadwal-jadwal. Wah betul ini Ustadz Hadi ini. Walhasil besok minta maaf. Maaf itu bentuk dari sembah. Respect. Udah paham ilustrasinya? Ya. Jadi kita ini kurang ajar kepada Allah, kurang adab kepadanya, karena kita tidak kenal siapa dia. Jadi kapan kita akan menghargainya? Kapan kita betul-betul khusyuk menyembahnya? Jika kita tahu tiada satu butir di alam semesta, kecuali di situ ada percikan dari wujud-wujudnya. Percikan dari kalamnya kun, atau hembusan dari zatnya yang maha suci. Inilah cara khusyuk paling ringkas, tapi cari gurunya sendiri. Gimana cara untuk merasakan ini? Nggak mungkin instan, barang instan, pulangnya instan, perginya instan. Maka dalam thariqah ahli zikir ada namanya tahapan talqin, bimbingan menanam biji zikrullah, cinta kepada Allah di kalbu murid.
Cari gurunya. Gurunya harus guru yang sudah berbuah kalimah thayyibah dalam dirinya. Allah menyebutkan dalam surat Ar-Ra'd tentang zikir qalbu. Di surat Ibrahim, kalimah thayyibah disebut dengan syajarah thayyibah. Kalimat zikir itu disebut dengan pohon. Pohon itu kalau tidak dirawat jadi nggak Pak? Kalaupun tumbuh, tumbuhnya tidak jelas buahnya. Tapi jika ada pohon, ditanam, dirawat, dipupuk, buahnya bagus atau tidak? Bagus. Karena tidak pernah menanam, kita biarkan aja biji-biji bertebaran. Coba lihat biji jagung kalau bertebaran. Dia tidak dibenamkan ke dalam tanah. Dia tetap merasa tinggi. Saya biji jagung. Tumbuhlah dia, akarnya tidak menancap, buahnya pun nanti tidak bagus. Maka kalau ingin menancapkan nama Allah di kalbu, harus menyatakan kepada guru, wahai Tuan Guru, terima aku jadi muridmu. Itulah pembenaman diri. Itulah yang disebut dengan kontrak belajar. Itulah baiat sebenarnya. Tapi baiat hakiki hanya kepada Nabi, atau di akhir zaman kepada Imam Mahdi. Kepada guru, baiat itu berarti kontrak belajar, kita mengaku sebagai murid supaya dia menanam di kalbu kita. Ada caranya Pak menanam itu. Kalau bukan orang yang tidak pernah belajar menanam, hasil tanamannya gimana Pak? Gak mungkin. Ada anak jurusan pertanian tapi gak pernah praktek, gimana? Jadi gak? Lebih sukses orang-orang petani di kampung. Ada orang belajar ilmu kedokteran tapi tidak pernah koas. Dapat izin gak dia? Gak dapat izin. Hati-hati juga pentalkin palsu. Ya, mursyid palsu, hati-hati. Ini zaman Nabi mengatakan akan muncul salasuna dajjalun. 30 ini menunjukkan ungkapan banyak. Akan banyak pembohong-pembohong. Sebelum muncul nanti ad-dajjal al-kabir, dajjal yang sebenarnya yang disebut al-masih, ad-dajjal. Jamaah yang menekan Allah, jadi apa jalan pintas untuk khusyuk? Kenali yang disembah. Kalau kita kenalan, yang pertama kita kenali apa? Kenalan nih Pak. Pertama kenalan apa? Nanya duitnya, kerjaannya, nama. Apa langsung alamatnya? Apa langsung? Kamu jomblo apa sendiri? Sama, jomblo sama sendiri. Gak mungkin. Itu sifat. Itu karakter. Itu ciri-ciri. Itu detail. Yang pertama kita kenal adalah nama. Orang yang paling kita respect kalau dia mengenalkan dirinya dulu, baru dia menanya namanya. Saya fulan, siapakah nama Anda? Siapakah nama antum? Siapakah nama Bapak? Tapi kalau dia bilang, kamu tahu nggak saya? Kira-kira gimana Pak? Bapak nanya ke saya, Ustaz, Buya, Syekh, Doktor, terserah deh, manggil apa ya? Arazi, tahu nggak siapa saya? Kira-kira saya jawabnya gimana? Emang gue pikirin? Ya, nggak penting. Maka kita datang kepada Allah sebagai hamba, kenalkan diri, ya Allah, ana abduka. Maka memulai mengenal Allah itu, mulai dulu sebut diri kita sebagai hambanya. Maka jalan kepada Allah adalah mengenal dari Asmaul Husna yang 99 itu, kita hamba yang mana, sifat yang mana yang cocok untuk kita. Allah kan satu esa, tapi sifatnya beragam. Kita misalnya nih, hamba yang gampang berbagi, Karim, Abdul Karim. Sering dapat musibah, Abdus Sabur. Nggak ada yang mau pilih kayaknya.
Maunya Abdus Syukur ya. Abdus Syukur aja deh gitu. Apa karakter kita yang membuat kita tersentuh kepada Allah? Terkadang Allah ganti-ganti. Kalau lagi susah hidup, maka namanya Razzaq, ini lebih mengena. Jika lagi sakit, maka namanya Ya Syafi, Syafi, Maha Penyembuh. Jika kita berkekurangan, kita baca Kafi. Itu yang dibaca oleh tuan guru kita dari dulu ya. Ya Kafi. Dibidahin nama kawan kita sekarang ya. Benar. Emang itu bid'ah. Orang udah menikmati, dia masih mikir aja bid'ah ya. Kita sudah asik, ya Allah ya Kafi, dia masih mikir beda nih sampingnya, beda. Betapa kerasnya hati orang ini karena dia tidak mengenal apa yang dibaca. Bagi dia kalau beda dengannya disebut bid'ah, beda dengannya disebut sesat. Kasihan orang begini, sempit sekali beragama. Padahal beragama itu luas. Orang semakin kuat agamanya, semakin luas pengetahuannya, semakin gampang untuk menghargai orang lain. Itu perkataan Imam Salafus Saleh Abu Hanifah. Orang yang manzada fiqhu, ya, qalla inkaruhu. Siapa yang nambah ilmunya, tambah fahamnya, sedikit inkarnya. Jadi kalau dibalik gimana? Yang banyak ingkarnya, yang banyak nyalah-nyalahinnya, berarti banyak jahilnya, kurang ilmunya, bukan kurang lagi, emang jahilun murakkab. Udah jahil ngerasa alim, udah jahil nggak ngerti ilmu merasa alim, ya. Kalau bahas ntar kalbu kita keras lagi pak. Kenalkan diri ini hamba, itulah makna man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri, kenal Allah. Imam Ibnu Qudamah, Najmuddin Ibnu Qudamah menerjemahkan dengan kalam yang lain. Man arafa qalbahu wa arafa rabbahu. Siapa yang kenal kolbunya, maka dia kenal yang bolak-balik kolbunya. Jadi kenali dulu kolbu kita sukanya apa. Orang Wong Palembang itu sukanya cuka apa ya? Cuko. Iya, tadi saya dapat kabar sebelum makan kapal itu loh, kapal selam, sakti bener orang Palembangnya. Kapal selam dimakan, giginya ngancur-ancur. Ilmu debus apa itu ya? Itu minum cuko dulu katanya. Udah kayak orang Jawa mabuk kayak blok. Tapi emang dahsyat itu. Bapak saudara yang makan Allah. Kalau kita sudah kenal selera kita, kita cari mana yang bisa memuaskan selera. Benar. Kalau perlu antri di restonya, kalau perlu kita nunggu di kasirnya. Begitu juga orang kalau sudah kenal selera kolbunya, maka dia nggak banyak ngomong, nggak banyak curhat, nggak banyak cerita. Dia langsung datang, katakan, saya pesan pak. Langsung. Begitulah orang yang serius. Jangan banyak bicara, jangan banyak curhat. Kalau ingin belajar zikrullah, langsung temui gurunya, minta belajar zikrullah. Kalau curhat, banyak orang yang mau curhat. Semua orang pengen didengarkan curhat. Dan tempat curhat yang paling luas adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Curhatlah kepada Allah. Ya, sampaikan apa yang kita rasakan kepada Allah. Ya Allah, hatiku keras ya Allah. Bimbing aku bertemu orang yang bisa melembutkan hatiku. Katakan kepada Allah, itulah makna ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya Allah yang membolak-bolak hati, tetapkan hatiku dalam taat, dalam agamamu, dan bagus dalam menjalankan syariat. Itu kalau diterjemahkan, ya Allah bimbing aku bertemu orang yang bisa merawat kolbuku. Sekarang enak pak, dulu kita belum ada YouTube. Sekarang bapak tinggal pinter-pinter nonton YouTube. Jangan sebarang, itu torikot baru namanya, torikot YouTube ya.
Thariqat Yutubiyah itu syekhnya macam-macam, ada yang berijazah, ada yang tidak. Ya, harus benar-benar kenal ini orang sanad ilmunya kemana, ngajilah kepadanya, lewat itu boleh. Tapi untuk zikir jangan diamalkan kecuali gurunya kita bisa temui. Ya, untuk zikir harus guru yang bisa ditemui. Kenapa? Karena nanti gurunya bisa mengarahkan zikir itu dengan kolbuna, bukan dengan akal. Kalau engkau zikir dengan akalmu, gila lah engkau. Kalau engkau zikir dengan kolbumu, waras, benar-benar waraslah engkau. Mereka lah yang disebut ulul albab. Makanannya akal tafakkur, makanannya kolbu tazakkur, makanannya akal memperhatikan alam, makanannya kolbu memperhatikan nama-nama yang menciptakan alam. Maka kolbu tempat menyebut namanya. Disinilah Allah menyimpan nama. Kapan Allah menyimpan namanya di kolbu kita? Setiap kali Bapak menyebut nama Allah di dalam kolbu. Itulah makna fazkuruni azkurkum. Sebut aku sebut kamu. Terjemahan bebasnya, tabunglah namaku. Kapan engkau menabung namaku? Saat engkau menyebut namaku. Suatu kali di akhirat kelak, ya, disebutkan dalam dua riwayat Al-Baihaqi dan Tirmizi, ada seseorang yang berdosa, dosanya banyak. Saya pernah sebutkan ini dalam beberapa halaqah. Tapi ini penting di zaman sekarang. Karena orang mencari ilmu kemana-mana, tapi dia lupa inilah yang basic, inilah yang paling penting. Kita ini banyak dosa, benar Pak ya? Saya lebih banyak dosanya dari Bapak. Karena saya tahu saya melakukan. Saya tahu saya melanggar. Itu dosa saya lebih banyak. Maka saya malu kalau tangan saya dicium sebenarnya. Saya malu, kenapa ya Rob? Aku tahu aibku di sisimu. Mau nangis Pak sebenarnya dalam hati, walaupun saya tersenyum di wajah, tapi di batin saya sebenarnya menjerit. Ya Allah, yang tahu aibku Engkau. Betapa aku hina, aku dihormati orang, tapi di sisimu belum tentu aku dihormati. Kita ini banyak dosa. Lalu bagaimana caranya supaya dosa ini bisa dikalahkan? Ketika nanti ditimbang, timbangan dosa ini bisa kalah. Caranya cuma satu. Ambillah sesuatu yang bisa memberatkan kebaikan meskipun dia sedikit. Apa yang bisa memberatkan kebaikan? Kita undur azan ya, nanti langsung qomat, langsung sholat. Sepakat? Ya, sholat isya itu yang afdol, yang diakhirkan. Cuma ini jarang diamalkan. Yang ngamalin cuma orang-orang suluk. Itu pun dibid'ahkan oleh kawan. Belum pulang dia dari Timur Tengah, dia bilang, "Oi, bid'ah." Padahal dia tidak tahu bahwa itu ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. Salat yang afdal isya itu ketika bunyi 9, 10 itu paling afdal. Cuma syaratnya orangnya rame. Kira-kira kalau dipraktekkan di Palembang, di Musola Al-Ikhlas, jam 9 salat, kira-kira gimana? Tapi saya punya informasi penting. Ada yang pernah dengar Raden Jailani? Al-Falimbani tinggal di Bekasi dulu. Banyak muridnya di Jakarta. Bahkan pejabat pun tak terkira. Raden Jailani ini kalau sholat isya, khusus bulan Ramadan, itu jam 12 malam. Habis itu disambung sholat tarawih. Saya punya sahabat, tapi sudah tua juga. Ya. Tapi wajahnya muda. Orang sini, Dr. Muhammad Aqib, tapi tinggal di Jakarta. Dr. Muhammad Aqib, Kemas Muhammad Aqib. Beliau ini murid dari Raden Jailani. Apa kata beliau? Setiap saya pergi sholat ke Bekasi, di pesantren, di majelisnya Raden Jailani, tidak ada satu nyamuk pun. Nyamuk aja gak berani datang Pak. Nyamuknya udah capek, udah ngantuk. Udah jam 12 soalnya. Nyamuknya udah nggak sanggup lagi terbang, kedinginan dia. Ya. Di saat itu orang pada sholat. Satu kali Pak Dr. Akib ini cerita kepada saya. Kami sholat bulan Ramadan, saya lupa itu ganjil atau tidak. Dia ngomong gitu. Ketika saya menoleh ke belakang,
Kayak gini Pak, noleh ke belakang, nggak ada temboknya. Nggak ada temboknya. Dia melihat makhluk putih-putih sholat sejauh mata memandang. Dia bingung, itu tanggal berapa? Saya bilang, Pak dokter, itu malam Lailatul Qadar. Itu malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruh. Pada saat itu malaikat-malaikat turun dan bersamaan dengan ar-ruh. Turun, itu yang dia saksikan. Yang dia saksikan bukan dengan mata ini. Dia saat itu sedang asik di alam kolbiahnya. Kolbu itu tempat berzikir. Kolbu itu tempat pertarungan antara iblis dan malaikat. Jadi kolbu kita ini setiap detik itu berebut antara iblis dan malaikat, ingin memasukkan informasi. Setiap kali hamba zikrullah, hamba ikut majlis, maka di kolbunya ada tameng menghalangi bagian kiri iblis. Setiap kali dia zikrullah, maka terbukalah bagian untuk malaikat. Masuklah kabar-kabar malaikat, masuklah nur malaikat. Tapi jika dia lalai, apa yang terjadi? Terbukalah bagian untuk iblis. Masuklah dia ke dalam. Dia suntikkan racun-racun dari darahnya, dari telinganya, dari pandangannya, dan semuanya. Itulah sebabnya kenapa kita gampang suuzon melalui mata. Gampang menggunjingkan lewat telinga. Karena di kolbu tidak ada bentengnya. Karena kita banyak dosa. Enggak dosa di mata, dosa di telinga. Enggak di telinga, dosa di lidah. Enggak di lidah, dosa di tangan, di kaki, di kemaluan, di perut. Di semuanya kita punya dosa. Maka kita enggak usah merasa sok suci. Kita datang saja kepada Allah. Tidak usah curhatkan juga masa lalu kita kepada orang. Nanti kita ketahuan aibnya di depan orang. Curhatkan kepada Allah. Itulah yang disebut taubat. At-taubatu an-nadamu taubah. Orang pengaku menyesal di hadapan Allah, itulah taubat sebenarnya. Karena dosa kita banyak, sholat tidak khusyuk. Iya. Udah berapa tahun Bapak belajar sholat? Enggak khusyuk-khusyuk juga. Udah berapa tahun ngaji rukun 13? Enggak ada efeknya. Udah ngaji ilir mudi, utara, selatan, timur, barat, enggak khusyuk. Tapi dia saat lupa pengen khusyuk, Allah kasih getaran-getarannya. Pernah ngalami? Pernah ngalami bergetar sholat? Di saat kita lupa kita pengen khusyuk. Berarti Allah memang menahan khusyuk itu. Suka-suka dia kasih. Kapan orang dikasih khusyuk? Di saat dia tidak bernafsu untuk khusyuk. Nah, coba itu dibawa Pak setiap mau sholat. Jangan nafsu mau khusyuk. Pasti bisa khusyuk setiap sholat. Kenapa? Kita mau bertemu Allah. Allah nggak usah ditemui juga karena dia selalu bersama hambanya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Maka kita harus memasukkan kalimah yang berat di kolbu. Apa kalimah yang berat di kolbu? Yang dulu Nabi Musa pernah berkalam-kalam kepada Allah. Ya Rabb, hadis Tabrani, kalau tadi Baihaqi. Yang Baihaqi belum saya selesaikan riwayatnya. Khususkanlah aku dengan zikir-zikir untuk mengingatmu ya Rabb. Lalu Allah SWT mengatakan, Ya Musa, qul la ilaha illallah. Bacalah la ilaha illallah. Apa kata Sayyidina Musa? Ya Rabb, ini zikir saya sudah tahu, umatku juga sudah tahu, nabi-nabi terdahulu juga sudah tahu. Khususkanlah aku dengan satu zikir. Apa kata Allah? Ya Musa, coba engkau lihat, kalimah ini jika ditimbang dengan langit dan bumi, lebih berat kalimah ini. Dilihat oleh Sayyidina Musa, kalimah la ilaha illallah ditimbang dengan langit dan bumi, mana yang lebih berat? Lebih berat kalimah satu saja, la ilaha illallah. Di hadis Imam Baihaqi disebutkan bahwa ada seseorang tidak punya amal baik. Semua kesalahannya di print pakai sijil, pakai kertas, laporannya sepanjang mata memandang
bahwa dia punya maksiat di sepanjang jalan. Dia punya kesalahan di sepanjang waktu. Dia punya keburukan di setiap tempat. Di mana aja dia berada, dia buat maksiat. Tapi sesaat sebelum dia mau wafat, dia bertemu ahli zikir, mengajarkan dia satu zikir. Tapi malaikat tidak tahu zikir ini. Kenapa? Zikirnya tidak di lisan. Zikirnya di mana? Zikirnya di kolbu. Maka malaikat azab langsung tarik, ini bagianku. Dia ahli neraka. Ketika malaikat baru memegang, tiba-tiba Allah berkalam, wahai para malaikatku, tunggulah. Apakah kalian sudah menimbang isi kolbunya? Bukalah dadanya, siapa tahu di kolbunya ada sesuatu kebaikan. Inilah pembedahan dada yang dulu hanya terjadi pada baginda Nabi, sekarang terjadi di alam mahsyar. Dibedahlah itu dada. Ternyata jantungnya berdenyut, yang dibaca nama Allah. Bunyi denyutnya Allah, Allah, Allah. Begitu Allah, Allah. Malaikat bingung. Loh, ada nama Allah di kolbunya. Ada nama Allah di kolbunya. Apa kata Allah? Timbang jantungnya yang ada namaku dengan semua kesalahannya. Kita baca, itulah awal sholat. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Timbanglah satu kalimah ini dengan semua kesalahan. Habis semua kesalahan. Langsung begini Pak Jadian. Malaikat azab yang tadi sudah memegang, dia kemudian melepas. Malulah dia. Ternyata malaikat tidak tahu isi kolbu manusia yang terdalam. Yang dia tahu cuma qalibnya. Kalbu yang bernama Fuad, lub dia tidak tahu. Yuhasibkumullah, yang menghisab langsung siapa? Allah. Nah, ilmu ini yang harus Bapak cari nih. Ilmu menyebut nama di dalam kalbu terdalam. Sehingga tubuh ini terguncang dengan sakitnya kematian. Dia tidak terguncang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan menyebut namanya, kolbu menjadi tenang. Kolbu yang saat badan ini kesakitan, dia masih nyebut namanya Allah, Allah. Bahkan kalau orang sakit, jika di kolbunya nyebut nama Allah, ahnya berarti ya Allah. Itu dia nyebut nama Allah sebenarnya. Kok serius amat sih? Sayanya yang serius ya, mohon maaf. Ini akibat kalau nama masuk sekali saja di kolbu, maka kata-kata pun jadi berat. Jadi kenapa Bapak ini ngomong sama anak gak ada terima? Karena kita ngomong di kolbu tidak ada namanya. Maka kata-kata kita tidak berat, tidak berkualitas, masuk seperti angin, masuk seperti kapas, dia kalah. Tapi jika kita berbicara ada nama Allah di dalam nafas, itu masuk ke dalam jantung, masuk ke dalam kolbu, bahkan menyentuh sampai kepada fuad dan lub. Kalau zikirnya nyebut dengan ruhnya, maka jangankan ya bagian-bagian yang lain itu ya. Itu kalau orang zikir pakai ruh Pak, yang lain bisa lupa napas. Tapi itu nggak boleh sering-sering dipakai, itu berbahaya itu. Ini Sidi Musa sudah pernah melihat saya berkalam, tapi saya zikir dengan nafas. Itu hampir semuanya nggak napas, pernah kejadian. Cuma waktu itu saya sedang tersinggung. Saya melawan tersinggung itu dengan zikrullah. Ternyata yang tersinggung saat itu bukan Ar-Razi, tapi guru-gurunya Ar-Razi. Bukan nafasnya agak berbeda. Jadi hembusan itu baunya bau zikrullah. Dan Allah itu akbar, wala zikrullahi akbar. Kecil semua jadinya yang lain. Kita aja jadi kecil ya. Nah inilah lebih kurang PR Bapak
Ya. Karena depannya sholat itu Allahu Akbar. Belajarlah ilmu, membesarkan Allah di dalam kalbu. Carilah mursyidnya, carilah gurunya. Ya. Kok digantung? Ya iya dong. Mana ada sumur mendatangi gayung, Pak. Yang ada orang nyari sumur. Kecuali kita buat air bah di laut, ya. Banjir rob, boleh. Ada masanya ntar, ya. Lautnya datang ke Bapak ntar. Banjir kalimah. Udah ya. Udah jam 7, Pak. Jadi cara ringkas, saya nggak pakai teori-teori, Pak. Kenali yang disembah, sebut nama yang disembah. Jangan salah tempat menyebut, sebut dengan kolbu, bukan dengan akalmu. Ya, paham? Jadi kenapa orang salah belajar zikir? Karena si gurunya tidak dapat SK mengajar, nggak ada SIM, surat izin jadi mursyid. Akhirnya ngajarin murid untuk zikir kolbu, malah yang zikir akal. Pusinglah kepala murid. Bisa-bisa dia gila, bisa-bisa tambah stres, bisa-bisa ngomong-ngomong sendiri. Ya, itu bukanlah thariqah, bukanlah tasawuf, meskipun disematkan dan dituduhkan selalu kepada sufi. Ya, lebih kurang itu, Pak, jalan ringkas menuju khusyuk. Wallahu a'lam bishawab.